Nama saya Ade Irmawati Gozali. Saya seorang guru bimbingan dan konseling di sebuah sekolah menengah kejuruan di pesisir pantai selatan Kota Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di SMK Negeri 1 Ambal. Selain sebagai guru BK, saya juga sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, pusat informasi dan konseling remaja sebagai wadah berbagi rasa dan pengembangan diri bagi siswa SMK Negeri 1 Ambal. Pada tahun 2019, saya bersama rekan-rekan guru yang lain mendirikan kelas wirausaha sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan sikap mental dan skill berwirausaha. Selama lebih dari 10 tahun menjadi guru bimbingan konseling, membuat saya semakin berusaha menghayati tugas saya. Bekal ilmu bimbingan konseling yang pernah diperoleh di bangku kuliah terasa belum cukup tatkala menemukan berbagai permasalahan siswa di lapangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan keilmuan, terutama mengenai perkembangan karakter remaja dan bagaimana membantu mereka dalam mengungkap potensi diri mereka. Pada best practice kali ini, saya beri judul Analisis Potensi Diri Peserta Didik untuk mendorong sikap mental berwirausaha dan pemberian ruang curhat untuk mengatasi learning loss di masa pembelajaran tatap muka terbatas. Hal yang sangat memprihatinkan adalah daya serap lulusan SMK ke dunia industri terus merosot di era pandemi ini. Pada tahun 2018, daya serap lulusan ke dunia industri di sekolah kami masih mencapai 40%, sedangkan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu hanya mencapai 10% saja dari keseluruhan jumlah lulusan. Oleh sebab itu, berwirausaha adalah jawaban terbaik agar peserta didik mampu lebih cepat mandiri, memahami potensi diri dan potensi lingkungan sekitar menjadi modal berharga dalam menumbuh kembangkan sikap mental dan skill berwirausaha yang berbasis kekuatan lokal. Pada prinsipnya, ada dua strategi yang dilakukan untuk mengatasi learning loss pada masa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Yang pertama, dengan membangkitkan semangat peserta didik untuk menyadari potensi diri mereka dan berusaha mengelolanya dengan baik. Yang kedua, dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbagi rasa dan mengekspresikan diri. Dengan mengetahui potensi bakat alamiah, maka mereka akan tahu bagian mana yang perlu dilatih dengan optimal agar cepat meningkat kompetensinya. Selain itu juga mereka akan memiliki kompas untuk menentukan arah karir di masa depan yang paling sesuai dengan bakat alamiah mereka, sehingga diharapkan mereka tidak membuang-buang waktu saat berkegiatan di rumah. Sedangkan ruang berbagi rasa diperlukan untuk mengurai berbagai persoalan yang mereka hadapi, sehingga tidak berdampak negatif bagi perkembangan kejiwaan peserta didik. Asesmen yang digunakan untuk menjajaki potensi diri peserta didik adalah asesmen Siokaya yang diciptakan oleh Mardigu Wowik dan Kirdi Putra yang dapat diakses gratis melalui website www.siokaya.id. Alasannya adalah memetakan potensi peserta didik berdasarkan dominansi belahan otak mana yang paling sering digunakan. Seluruh peserta didik diminta untuk mengisi asesmen bakat alamiah Siokaya, di mana link dibagikan ke seluruh siswa melalui grup WhatsApp. Setelah siswa mengetahui hasil tes, maka diminta mengirimkan hasilnya ke link Google Form yang telah disediakan. Penjelasan dan analisis hasil tes disampaikan guru BK melalui grup WhatsApp dan pada saat pertemuan tatap muka. Berdasarkan analisis hasil asesmen, mereka akan dengan mudah menemukan kegiatan-kegiatan untuk mengasah dan mengembangkan kompetensi tertentu yang mereka inginkan. Lebih dari itu, mereka akan memiliki keyakinan sekaligus sugesti yang kuat bahwa mereka memiliki keunggulan di bidang tertentu yang masih harus diolah, dilatih, diasah, dan dikembangkan. Terutama adalah melatih sikap mental berwirausaha. Dengan mengetahui potensi diri mereka, diharapkan peserta didik saat berkegiatan di rumah akan lebih banyak mencoba dan melatih hal-hal baru yang menjadi passion-nya. Pembelajaran daring terkadang dapat menyebabkan menumpuknya emosi negatif yang tidak tersalurkan dengan baik, sehingga guru BK perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk berbagi dan mencurahkan isi hati, keluhan, dan berbagai emosi negatif.
ruang curhat dapat diberikan melalui link Google Form yang sudah disediakan. Selain itu, organisasi Big Air SMK Negeri 1 Ambal juga merupakan wadah sekaligus ruang yang disediakan guru BK untuk peserta didik agar dapat berbagi cerita, masalah, dan pengalaman serta mengekspresikan dirinya untuk mencapai perkembangan diri yang optimal. Rencana tindak lanjut dari kegiatan menganalisis potensi diri dengan asesmen SIO Kaya adalah dengan berusaha menerapkan hasil tes untuk membangun tim yang solid dan progresif dalam organisasi Big Air dan membangun sebuah miniatur perusahaan di sekolah yang bernama Kelas Wirausaha Muda SMK Negeri 1 Ambal berdasarkan prinsip keseimbangan tim. Sedangkan ruang curhat peserta didik harus ditindaklanjuti dengan memberikan respon jawaban yang menguatkan, menginspirasi, dan mencerahkan, serta memberikan layanan bimbingan yang tepat. Berkomunikasi dengan kepala sekolah adalah langkah awal yang harus dilakukan agar program kegiatan yang akan dijalankan nantinya memiliki ruang gerak yang membawa pada kemajuan sekolah. Dengan kedua kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat menggunakan waktu luangnya di rumah dengan lebih produktif untuk banyak mencoba dan berkarya sesuai dengan potensi diri mereka dan mencapai perkembangan diri yang optimal.